Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, semangat pagi sahabat pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada. Jumpa lagi dengan mimbar agama Kristen dari PKUKS hari ini, Kamis 6 April 2023, bersama saya Pendeta Abednego. Tema hari ini, kematian Yesus adalah jawaban bagi masalah terbesar manusia, yaitu dosa dan akibatnya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dan kami bersujud di hadapan-Mu. Kami rasakan indah hadirat-Mu. Telah kami buka mata hati kami dan seluruh jiwa kami untuk kami nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan. Dalam hikmat-Mu ya Tuhan Yesus, kami berteduh. Amin. Bacaan Alkitab dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Sahabat pendengar Radio Buana Asri yang terkasih, persoalan besar bagi manusia itu adalah sebenarnya dia kehilangan kemuliaan Allah Bapa Sang Pencipta. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah seberapa banyak manusia, termasuk saudara-saudara, yang memperkarakan ini. Jangan-jangan kita hanya santai-santai saja. Kita hanya memikirkan hidup untuk saat ini. Kita lupa untuk mempersiapkan hidup yang kedua, yaitu hidup setelah kematian. Bukankah saudara-saudara semua percaya bahwa ada kehidupan yang lebih kekal setelah kematian? Tapi di sana hanya ada dua pilihan, hidup kekal dan mati kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa kita sudah mempersiapkan diri ke sana? Seringkali manusia abai terhadap situasi ini. Baru sadar ketika detik-detik terakhir, ketika sang malaikat maut datang untuk menjemput. Percuma, sudah terlambat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kembali justru kita di minggu-minggu Paskah ini, di mana kita akan merayakan Trihari Suci. Kita diingatkan kembali akan keberadaan kita, yaitu bahwa manusia karena dosa itu terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah Bapa Sang Pencipta itu artinya maut. Jadi kita harus mengingat kembali kisah penciptaan, di mana manusia itu sebenarnya adalah gambar Allah, image Allah, citra Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya,
Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi itulah saudara, manusia itu adalah imago Dei. Sekali lagi menjadi citra Allah, image Allah, gambaran Allah. Lantas statusnya waktu itu bagaimana? Di Kejadian 1 ayat 31, Tuhan memberikan komentar demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi status manusia itu sungguh amat baik. Tidak sekedar baik, sungguh amat baik. Karena apa? Sekali lagi imago Dei. Menjadi citra Allah, menjadi cermin Allah, menjadi gambar Allah. Namun, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sayang seribu sayang, bahwa keberadaan itu tidak berlangsung lama, tidak kekal. Manusia jatuh di dalam dosa. Mengapa bisa begitu? Padahal perintah Tuhan jelas kepada manusia. Dan waktu itu manusia diangkat sebagai mandataris Allah untuk mengelola bumi dan segala isinya. Di sana, bumi dan segala isinya waktu itu masih belum punya nama. Banyak jenis-jenis binatang, darat, laut, udara, demikian juga untuk segala macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Sejak awal manusia diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk mengambil sikap, menentukan sikap. Apakah dia lebih percaya pada Tuhan Allah, Sang Pencipta, atau mendengar suara yang lain, yaitu suara iblis. Padahal tantangannya hanya satu. Seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh buah-buahan boleh dimakan. Bahkan waktu itu ada ribuan, bahkan mungkin jutaan. Tapi hanya satu yang tidak boleh disentuh, yaitu pohon pengetahuan yang jahat dan baik. Tapi apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, kita semua tahu. Dan kita memang jadi heran. Ada banyak ribuan jenis buah yang manis, yang lezat, boleh dinikmati. Mengapa hanya pantangan satu saja itu saja dia jatuh? Dan ternyata di balik kejatuhan ini ada rekayasa, ada provokasi kuasa kegelapan yang tidak ingin manusia ini menjadi makhluk yang sungguh amat baik. Oleh karena itu dia mulai memprovokasi istrinya, yaitu Hawa, dan istrinya ini akhirnya setelah memakan buah yang terlarang itu diberikan pada suaminya. Jadi dua-duanya berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada, apa akibat dari perbuatannya ini? Sungguh tragis. Roma 6 ayat 23 bersaksi demikian. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, ini yang luar biasa. Jadi tadinya manusia itu kekal. Manusia punya hubungan yang intim dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Tapi karena dosa, maka terpisah. Manusia terhilang dari Allah. Tidak mungkin dipersatukan. Allah yang kudus, yang suci, manusia berlumuran dosa tidak bisa disatukan. Manusia diusir dari Taman Eden. Dan sejak itu, manusia terhilang dari Allah. Dan apabila tidak ada pertolongan ilahi, maka manusia selamanya akan hilang dan akan mati di dalam kekekalan. Tetapi syukur kepada Allah Bapa Sang Pencipta, Roma 6 ayat 23 tadi dilanjutkan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam
Kristus Yesus Tuhan kita. Allah Sang Pencipta sadar manusia tidak bisa kembali kalau tidak ada sarana untuk mengembalikan manusia. Sehingga Tuhan sendiri bersabda bahwa kelak keturunan perempuan, yaitu keturunan Hawa, akan terlahir Sang Pendamai yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendamai itu telah hadir, dan saat ini kita sedang merayakan kematiannya di dalam minggu-minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian timbul sebuah pertanyaan, sekali lagi, bagaimana manusia itu bisa diselamatkan? Keselamatan melalui 3 pola, yaitu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola gratia artinya selamat karena anugerah, bukan karena usaha manusia. Manusia boleh usaha dengan apapun juga, tetapi tidak akan berhasil. Keberhasilan hanya karena anugerah. Dan sola fide, selamat karena beriman, yaitu percaya. Tanpa percaya, manusia tidak akan selamat. Yang ketiga, yaitu selamat karena berita Injil atau sola scriptura. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lantas kita bertanya, pertanyaan yang paling dasar. Kita bersama, apa itu selamat? Ini sesuatu yang sangat familiar di telinga kita, dan hari-hari kita akan mendengar kata selamat. Manusia diselamatkan dan seterusnya. Tapi selamat itu apa sebenarnya? Saudara, pernahkah saudara bercermin di kaca yang retak-retak? Coba diingat-ingat. Pernah saudara bercermin di cermin atau kaca yang banyak retak-retaknya? Nah, pertanyaannya, ketika saudara bercermin di sana, apa yang saudara lihat? Bagaimana wajah saudara? Tampak baik atau tampak buruk? So, kita pasti semua jawabannya sama. Tampak lebih buruk daripada aslinya. Karena apa? Kacanya itu pecah-pecah. Akhirnya gambar kita itu tidak jelas. Nah, seperti itulah sebenarnya akibat dosa manusia di hadapan Allah. Gambar Allah itu rusak, hancur, berkeping-keping, dan tidak lagi mencerminkan Allah. Nah, jadi selamat itu yaitu suatu proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada manusia yang telah percaya untuk dikembalikan ke rancangan semula, yaitu manusia sebagai gambar Allah. Sampai kapan? Seumur hidup. Nah, inilah proses yang tidak gampang. Nah, sekali lagi, pasti kita ingin gambar kita lebih cakep, gitu kan? Ketika kita bercermin. Tapi ketika kita bercermin di cermin yang rusak, sekali lagi buruk. Dan kita tidak mau mengakui bahwa itu kita, itu bukan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Prinsip ketiga, sola scriptura, yaitu selamat karena berita Injil. Yang menjadi pertanyaan, apa isi berita Injil itu? Isi berita Injil itu tentang kabar baik. Yang tadi di atas sudah saya bacakan, yaitu Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Dari dua ayat ini, saudara-saudara, ada kata yang penting yang diulang 3 kali, yaitu percaya. Percaya itu apa sih, saudara? Kata percaya itu hampir semua orang mendengar, dan hari-hari kita mendengar, bahkan orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus disebut juga orang percaya. Gereja itu kumpulan orang yang percaya. Nah, tapi mari kita tanya, percaya itu sebenarnya apa? Sebenarnya sering kita melakukan dalam praktek, cuman kadang-kadang kita melupakan esensi percaya itu yang diterapkan pada Tuhan Yesus. Semisal demikian, pada suatu hari, karena sesuatu hal, mungkin mau menengok saudara di jauh di Jakarta, saudara tentu ke sana memilih satu transportasi. Pilihannya darat, udara, gitu kan? Karena atas pertimbangan tertentu, akhirnya saudara memutuskan pakai transportasi darat, yaitu pakai bus ke Jakarta. Saudara beli tiket, dan bus itu berangkat pukul 19. Katakanlah bus ini Rosalia Indah. Nah, sebenarnya ketika saudara itu membeli tiket, itu saudara memprioritaskan kendaraan yang saudara pilih, yaitu bus Rosalia ini. Ini contohnya ya. Kemudian saudara naik bis. Pernahkah ada orang atau bahkan saudara sendiri bertanya, bis ini nanti supirnya siapa ya? Pernah tanya begitu? Tampaknya nyaris sepanjang pengalaman saya enggak. Ketika orang sudah tahu, oh ini bisnya nomor sekian, dia masuk aja. Dia tidak peduli siapa yang mengendarai atau supirnya. Karena apa? Mereka percaya. Dan wujud percaya itu lagi ketika bus itu sudah jalan, kebanyakan penumpang tidur. Apakah mereka tidak khawatir kalau bis ini kecelakaan dan seterusnya? Tidak. Itulah sebenarnya percaya. Jadi yang pertama, ada prioritas, yaitu memilih ini bukan yang lain. Yang kedua, menaruh hormat kepada pengemudinya, karena saudara tidak menanyakan dan tidak meragukan, bahkan tidak tanya punya SIM nggak mungkin kan. Yang ketiga, yaitu meletakkan seluruh harapan saudara. Saudara yakin bahwa bus itu yang saudara tumpangi itu akan sampai Jakarta tepat waktu. Demikian kan? Nah, itu sebenarnya praktik percaya. Nah, bagaimana sekarang pada Tuhan Yesus? Tadi kan, kalau orang percaya itu, sekalipun dia mati tetap hidup, kalau yang hidup tidak akan mati yang kedua kali. Nah, kalau kita mengatakan, aku percaya pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, itu baik, tapi tidak menjamin keselamatan. Mengapa? Kalau cuma berucap seperti itu gampang. Semua bisa berucap seperti itu. Bahkan iblis pun, setan pun bisa mengucapkan seperti itu. Tapi percaya yang bagaimana? Apakah saudara memberikan prioritas utama, pilihan utama pada Tuhan Yesus, bukan pada yang lain?
bukan pada juru selamat yang lain. Sehingga kita bisa mengatakan, sering kita itu memuji nama Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Benarkah seperti itu? Benarkah Yesus adalah satu-satunya kekasih jiwa kita? Jangan-jangan ada kekasih yang lain. Seringkali orang tidak sengaja itu melakukan perselingkuhan rohani ketika tidak lagi menjadikan Yesus sebagai prioritas utama. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Ingat, Allah kita itu ada Allah cemburuan. Nah, jadi yang pertama prioritas. Mari kita uji, apakah kita memberikan prioritas utama? Kalau iya, pertanyaannya yang kedua, apakah kita juga memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya? Bagi kita yang memberikan hormat setinggi-tingginya, dimanapun kita berada, Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu dekat. Kalau orang sudah memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dia pasti akan bekerja sebaik-baiknya. Kenapa? Tuhan itu dekat. CCTV-nya itu lebih dari CCTV yang ada, karena menembus hati. Tuhan tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita bertindak. Nah, ini yang membedakan. Dengan menghormati ini, itu yang menjadi prinsip anak-anak Tuhan, mencerminkan gambar Allah lagi di dalam setiap karyanya. Entah apapun pekerjaan saudara, baik itu ASN, baik itu mungkin anggota TNI Polri, baik itu petani, peladang, buruh, karyawan, pelajar mandiri, gak masalah. Kalau saudara memberikan penghormatan setinggi, mari lakukan itu terbaik semua untuk Tuhan Yesus. Yang berikutnya, yang ketiga adalah meletakkan seluruh harapan kita hanya pada Tuhan, bukan pada yang lain. Jadi ketika saudara menghadapi pergumulan, ketika saudara menghadapi ujian, pertanyaannya, pada siapa saudara meletakkan itu semua? Nah, saudara harus meletakkan itu pada Tuhan Yesus. Itulah pengharapan yang tertinggi. Nah, seperti yang disampaikan oleh kesaksian 2 Korintus 5 pasal 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, yaitu semua orang yang mau percaya, supaya mereka, orang-orang percaya ini, yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Hingga Rasul Paulus memberikan kesaksian, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Beranikah saudara mengatakan demikian? Bahwa sejak ini hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah merasa menjadi ciptaan baru? Apakah kita itu masih ciptaan yang lama, yang rusak, yang tidak jelas gambarnya? Untuk menggambarkan ini, sangat bagus kita belajar dari proses metamorfose dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Ulat itu gambaran orang yang belum bertobat, belum percaya pada Yesus. Dia merugikan, musuh dari manusia. Tetapi ketika dia sudah menjadi kepompong, dia ini menyiapkan diri bergenosis, meninggalkan keakuannya. Dan beberapa saat kemudian, dia menjadi makhluk baru, yaitu kupu-kupu. Kalau orang melihat ulat itu, sering banyak yang jijik. Tapi siapa yang jijik melihat kupu-kupu? Bahkan kupu-kupu yang terbagus pernah ditemukan sayapnya transparan. Itulah ciptaan baru. Itulah hidup baru. Sangat berbeda karakternya. Nah, mari di kesempatan dalam minggu-minggu suci ini, mari kita memandang betapa Yesus telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkan manusia bagi mereka yang percaya, yaitu mengembalikan seperti rancangan semula menjadi gambar Allah. Bersediakah saudara diproses
untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus? Kalau saudara bersedia, puji Tuhan. Tapi ingat, proses itu berlangsung lama. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Disitulah ujiannya. Banyak yang gagal dalam proses itu. Sakit, iya. Nggak enak, iya. Nggak nyaman, iya. Karena apa? Hidup menurut kehendak Kristus itu adalah hidup menentang arus dunia. Ya, digambarkan kalau kita jalannya ke utara, orang-orang dunia yang tidak kenal Kristus itu jalannya ke selatan. Dan tampaknya lebih enak. Tampaknya jalannya seperti jalan tol. Tapi siapa tahu ujungnya? Tidak tahu. Amsal mengingatkan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi kita, jelas, kemana kita pergi? Ke langit baru dan bumi baru. Di mana di sana ada kerajaan Allah. Karena kita telah dipersiapkan, diproses menjadi segambar dengan Kristus. Dan kita dilayakkan masuk di sana, saudaraku. Inilah harapan kita. Jadi sesungguhnya setiap kita yang percaya yang sedang diproses ini, secara rohani, kita ini bersama-sama sedang bersiarah. Kemana? Ke langit baru dan bumi baru. Di mana di sana ada kerajaan Allah. Dalam proses ini memang sakit. Kita berbeda. Kehidupan kita sekali lagi bukanlah kita, tetapi untuk Kristus. Saudara, saya teringat akan kata-kata agung dari Nabi Yohanes Pembaptis ketika pelayanannya sudah menjadi surut. Dan Yesus mulai tampil. Dan ini sering diajarkan kepada anak-anak Suklami. Dia katakan demikian. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus ada yang disembah. Ku harus bertempat di paling belakang. Nah, demikian juga kita. Kalau suatu ketika kita dapatkan kehormatan, keberhasilan, mari semuanya itu dipersembahkan untuk Kristus. Tapi sebaliknya ketika kita kegagalan, nggak perlu kecewa, nggak perlu sedih. Mari bangkit lagi. Roh Kudus akan menuntun kita setahap demi setahap. Sampai pada saatnya kita disempurnakan seperti Kristus. Saudara-saudara kita yang kasih, sekali lagi ada 3 unsur dalam percaya. Memberikan prioritas tertinggi, kemudian memberikan hormat tertinggi, dan meletakkan seluruh harapannya. Apakah kita sudah lulus? Kita masih diberikan kesempatan. Masih ada waktu untuk bertobat. Saudaraku, jangan menyesal mengikut Yesus, karena mengikut Yesus berarti sungguh-sungguh kita ditempa dan nanti ada hadiahnya. Tuhan Yesus berfirman, "Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan." Di Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Nah, mari saya ingin saudara-saudara semua dan saya juga dan kita semua adalah menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Sehingga kita semua menerima mahkota kehidupan. Kiranya sabda Tuhan pada hari ini menguatkan kita untuk menyambut Minggu Suci ini, di mana kita akan merayakan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tanpa proses ini, kita tidak ada. Gereja tidak ada. Kita ada semua karena anugerah. Maka syukurilah. Dan marilah setelah proses Paskah bersama ini, mari kita senantiasa menjadi makhluk atau hidup baru di dalam Kristus. Ingat, hidup baru itu artinya seluruh kehendak kita, seluruh hidup kita itu milik Kristus. Termasuk milik kita, apapun itu. Semua barang rumah, depositonya, dan sebagainya, itu adalah milik Kristus. Kita ini apa? Kita ini hambanya. Kita ini hanya pengelolanya. Kita ini hanya penata layan, bukan milik. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan harus sebaik-baiknya. Karena suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan semua ini. Nah, dengan demikian, selesailah persoalan manusia ketika mau meletakkan hidupnya seluruhnya kepada Yesus dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, bersiarah menuju langit baru dan bumi baru. Tuhan memberkati
kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kau buat meresap karyamu dalamku. Kuasa dosa pun lenyap, diganti rahmat-Mu. Ya Yesus, Kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janji-Mu yang genap. Dalam belas kasih-Mu, ya Tuhan Yesus, kami bersandar. Semangat menghayati Kamis Putih, semangat menjadi hamba seperti Sang Kristus. Salam mentas. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.